Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Sakarya pasal 7 ayat yang ke-10. Demikianlah dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini bagian dari teguran Tuhan melalui Nabi Zakaria kepada bangsa Israel yang pada waktu itu kembali membangun bait Allah setelah masa pembuangan. Mereka bertanya kepada Tuhan, apakah mereka masih perlu berpuasa seperti yang mereka lakukan selama pembuangan. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan justru mengalihkan fokus mereka dari ritual ke tindakan nyata yang mencerminkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Bangsa Israel mungkin berfokus pada ibadah formal dan ritual keagamaan, tetapi melupakan esensi hukum Taurat Tuhan, kasih dan keadilan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa puasa dan ibadah mereka tidak ada artinya jika tidak disertai dengan ketaatan pada perintahnya dan hukum yang telah diberikan oleh Tuhan untuk hidup benar dan berlaku adil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita melihat dua hal pokok yang menjadi firman Tuhan yang akan kita hidupi sebagai orang percaya. Yang pertama, jangan menindas kelompok rentan. Janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin adalah kelompok masyarakat yang paling mudah menjadi korban penindasan. Dalam masyarakat kuno, mereka seringkali tidak memiliki perlindungan atau hak yang kuat. Tuhan secara konsisten dalam Alkitab menekankan pentingnya melindungi dan memberdayakan mereka yang lemah. Penindasan terhadap mereka adalah pelanggaran serius terhadap keadilan Allah. Maka berlakulah adil dan tetaplah memberikan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat yang rentan. Itu firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Yang kedua, jangan merancang kejahatan dalam hati. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga bermula dari niat dan pikiran. Merencanakan kejahatan, menyimpan dendam, atau memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain sudah merupakan pelanggaran di mata Tuhan. Ini adalah seruan untuk memeriksa motivasi hati dan memurnikannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini bagaimana kita secara pribadi, apakah kita dapat melindungi orang-orang yang rentan? Atau kita sekarang menjadi orang-orang yang sedang menindas yang rentan? Dan apakah kita sekarang sedang melakukan pemikiran untuk memberikan pertolongan? Atau kita juga sedang merancangkan dalam pikiran kita hal-hal yang jahat? Maka firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, mari kita ubah kembali, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kebebasan, diberikan oleh Tuhan kasih karunia. Maka kita harus bertindak nyata untuk melihat kembali orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami.
agar kami berlaku adil dan kami juga melakukan apa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Jangan kami hanya terfokus kepada ritual, ibadah keagamaan saja, tetapi kami harus melakukan tindakan nyata sebagai buah iman percaya kami kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menyertai kehidupan kami dan memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau Tuhan yang menyertai, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan iman kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.